Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Al-Qadri, BP 1911-523020. Ya, itu di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem bus. Itu di sebuah komputer terdiri dari sekumpulan komponen-komponen dasar seperti CPU, memori, input dan output yang saling berinteraksi satu sama lain dengan yang lainnya. Di mana sistem bus sendiri itu pengertiannya adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer tersebut dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Di sini teman-teman bisa melihat urutan dari sistem bus tersebut. Itu adanya CPU, memori, lalu input dan output. Slide selanjutnya itu adanya struktur interkoneksi. Komputer itu terdiri dari satu set komponen atau modul dari tipe-tipe dasar seperti prosesor, memori, input dan output tadi yang berkomunikasi satu sama lain. Jadinya itu sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul-modul tersebut. Lalu koneksi jalan yang menghubungkan berbagai modul itu disebut sebagai struktur interkoneksi. Nah, itulah yang disebut dengan struktur interkoneksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur interkoneksi. Dari jenis-jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer tersebut, maka struktur interkoneksi itu harus mendukung perpindahan data tersebut. Itu contohnya sebagai berikut tuh, dari memori ke CPU. Itu CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori, lalu dikirim lagi dari CPU ke memori. Saat itu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memorinya tersebut. Lalu input dan output ke CPU. Itu CPU membacakan data dari periferalnya melalui modul input dan output. Lalu dari CPU ke input dan output, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat periferal tersebut melalui modul input dan output. Lalu input dan output ke memori dari memori ke input output, yaitu digunakan pada sistem DMA. Baik, sekian yang saya jelaskan. Lanjut kepada teman saya yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutia, BP 191152-3002. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem bus. Sistem bus sendiri terdiri dari 3 saluran, yaitu yang pertama adalah data bus atau saluran data, yang kedua adalah address bus atau saluran alamat, dan yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Sebuah sistem bus memiliki 50-100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang pertama adalah saluran data. Saluran data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat, di mana jumlah saluran juga akan menentukan kepada lebar bus data yang merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya adalah bus data terdiri dari atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Sedangkan bila bus memiliki 8 saluran dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lalu yang kedua adalah saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang akan dimaksud pada saluran alamat. Contohnya adalah, jika kita mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Lalu yang ketiga adalah control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem.
Sinyal-sinyal perwaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Berikut adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol bus atau saluran kontrol. Yang pertama adalah digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Dan yang kedua adalah digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Yang ketiga adalah digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan yang keempat adalah semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Sekian, maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintariandini, BP 1911-52-3012. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen rancangan bus. Ada terdapat 5 elemen rancangan bus. Yang pertama jenis bus. Terdapat 2 jenis bus. Yang pertama adalah dedicated, yang kedua adalah time multiplexed. Dedicated merupakan metode di mana setiap bus saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sifat-sifatnya, pertama, data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Yang kedua, rancangan lebih mahal, dan yang ketiga, kecepatan transfer data lebih tinggi. Jenis bus yang kedua yaitu time multiplexed, yang merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, jumlah data dan address dijadikan satu, rancangan lebih murah, dan kecepatan transfer data lebih lambat. Selanjutnya, elemen rancangan bus yang kedua yaitu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas dua, yaitu tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral, dan yang kedua terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol wajib. Elemen rancangan bus yang ketiga adalah timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada sistem bus dan dapat dibedakan atas, pertama, sinkronus, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu. Yang kedua, asinkronus, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Elemen rancangan bus yang keempat adalah lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Dan elemen rancangan bus yang kelima adalah jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah, pertama, read, yaitu slide menaruh data pada data sehingga slide menjatuhi alamat dan mengambil datanya. Yang kedua adalah write, yaitu master menaruh data pada base data begitu alamat stabil dan slide mempunyai kesempatan untuk mengetahui alamat. Yang ketiga adalah read modify write, yaitu operasi read yang diikuti operasi write ke alamat yang sama, tujuannya untuk melindungi sumber data memori yang dapat dipakai bersama dalam multiprogramming. Yang keempat, read after write, yaitu operasi yang tidak dapat dibagi yang berbasis operasi write diikuti operasi read dari alamat yang sama. Dan yang kelima adalah block, sebuah siklus alamat diikuti oleh banyaknya siklus data, transfer data antar komponen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Faranzudi, nomor BP 1911-52-2030. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sistem bus dan beberapa jenis bus. Yang pertama, contoh sistem bus yaitu bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset, controller memori. Contohnya seperti NOT bridge, MCH, dan atau SPP. Bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yakni frontset bus, hyper transfer bus, dan beberapa bus lainnya. Sistem komputer selain Intel x86 mungkin memiliki busnya sendiri-sendiri.
Bus ini berjalan pada kecepatan 100 MHz, 133 MHz, 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, atau 1066 MHz. Bus ini memiliki lebar lajur 64 bit sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 byte. Selanjutnya jenis bus. Yang pertama yaitu bus AGP atau Accelerated Graphic Port. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik hanya untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz atau mode AGP kali 1, yaitu selanjutnya 133 MHz mode AGP kali 2 atau 533 MHz mode AGP kali 8. Pada lebar jalur 32 bit sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 MB per second. Bus ini juga terkoneksi ke chipset pengatur memori seperti Northbridge, Intel Memory Controller Hub, atau NVIDIA Enforce SPP, di mana sebuah sistem hanya dapat menampung satu buah bus AGP. Selanjutnya, bus PCI atau Peripherals Component Interconnect. Bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja tinggi untuk sistem input-output berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komputer PC yang beredar, dari mulai prosesor Intel 486, karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini. Bahkan hingga saat ini, bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori seperti Northbridge, Intel MCH, atau Southbridge seperti Intel ICH atau NVIDIA Enforce MCP. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bus PCI-X atau Peripherals Component Interconnect Express. Bus ini merupakan perkembangan dari bus PCI. Bus ini mentransfer data pada 250 MB per detiknya per jalur, atau total 8 GB lebih dari 32 jalur. Diperkenalkan pada tahun 2004. Mulai tahun 2005 saat PCI-X mulai marak digunakan, bus AGP mulai ditinggalkan. Sekian yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Tugoimani, BP 191152-1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang bus ISA, yaitu Industri Standar Arsitektur, di mana bus ISA ini dikembangkan oleh IBM di Boca Raton, Florida. Ketika IBM perkenalkan IBM PC tahun 1981, digunakanlah bus ISA 8 bit. Namun pada bulan Agustus 1984, IBM perkenalkan IBM PC-8 atau Advanced Technology yang menggunakan bus ISA 16 bit. Slot ISA terdiri dari 16 bit dan meskipun tersedia 8 bit yang merupakan subset dari ISA 16 bit. Oleh karena itu, kartu ISA 8 bit dapat dipasang pada slot ISA 16 bit. Namun tidak sebaliknya. Slot ISA ini paling tepat dijadikan praktikum interfacing komputer karena kemampuan chip yang kita gunakan umumnya sesuai dengan kecepatan dan lebar data bus ISA. ISA 8 bit hanya terdapat sebuah pengontrol DMA atau DMA controller. Bus ISA 16 bit mempunyai dua buah pengontrol DMA, yaitu master dan slave. Pengontrol DMA dapat diprogram untuk transfer baca atau data dibaca dari memori ke piranti I/O, transfer tulis, data dibaca dari piranti I/O ke memori, dan transfer verify yang digunakan oleh DMA kanal 0 untuk merefresh RAM atau memori di komputer. Selanjutnya bus EISA atau Extended Industry Standard Architecture, di mana bus EISA ini adalah sebuah bus I/O yang diperkenalkan pada September 1988 sebagai respon dari peluncuran bus MCA oleh IBM. Mengingat IBM hendak memonopoli bus MCA dengan mengharuskan pihak lain membayar royalti untuk mendapat lisensi MCA. Standar ini dikembangkan oleh beberapa vendor IBM PC compatible selain IBM, meskipun yang banyak menyumbang adalah Compaq Computer Corporation.
Selanjutnya bus MCA atau Micro Channel Architecture, di mana IBM Micro Channel Architecture atau MCA bus dirilis sekitar 1947, beroperasi pada prosesor Intel 286. Kemudian pada seri 386 dari prosesor dalam seri PS2 komputer IBM. Bus MCA adalah termuka IBM proprietary. Bus MCA tidak kompatibel dengan bus ISA asli dan hanya diproduksi oleh IBM. Namun bus milik MCA ini dilisensikan dengan beberapa perusahaan lain. Lalu bus SCSI atau Small Computer System Interface, di mana bus ini diperkenalkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan antarmuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Perkenalkan, nama saya Jessica Resilivera, nomor BP 1911523018. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis bus. Jenis bus selanjutnya, bus USB atau Universal Serial Bus. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telcom. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah, seperti keyboard, mouse, dan printer, karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang didapat dari bus USB antara lain, tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O, hanya satu jenis kabel yang digunakan, dapat mensuplai daya pada peralatan I/O, tidak diperlukan reboot. Bus jenis selanjutnya adalah bus 1394. Bus yang mempunyai nama Firewire ini memiliki kecepatan tinggi di atas SCSI dan PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer, tetapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Selanjutnya, cara kerja pada sistem bus. Yang pertama, sistem komputer yang lebih maju. Arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, atau VGA AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Selanjutnya, yang ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan A dengan NIM 1911521020. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu kan apa itu sistem bus, struktur interkoneksi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bakalan bahas mengenai arsitektur bus. Secara sadar atau enggaknya, teman-teman pasti pernah dengar atau bahkan sering dengar kata arsitektur. Jadi apa sih itu arsitektur? Arsitektur merupakan suatu perancangan mengenai pembangunan yang biasanya dilakukan oleh seorang arsitek. Baik antara arsitektur maupun arsitektur bus itu mempunyai kesamaan. Namun pada arsitektur bus merupakan perancangan untuk mengatur bagaimana konektivitas data antara peralatan input dan output dengan prosesor ataupun memori agar didapat koordinasi kerja dan kecepatan kerja yang lebih baik serta efisiensi. Nah, tapi perlu teman-teman ingat nih, gak selamanya proses perancangan ataupun arsitektur tersebut dapat menyebabkan munculnya hal yang positif. Kadangkala bisa sebaliknya. Teman-teman tahu kan istilah bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka istilah tersebut juga berlaku dalam proses arsitektur ataupun perancangan pada sistem bus. Di mana jika terlalu banyak peralatan input ataupun output yang dipasang, kemudian prosesor dan memori pada bus data, maka tentu saja akan menyebabkan koordinasinya menjadi tidak stabil, kemudian kecepatannya menjadi lambat dan tidak tercapainya efisiensi. Hal-hal tersebut dapat disebabkan karena yang pertama itu semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus.
Maksudnya di sini adalah pada saat koordinasi bus itu pasti terjadinya transfer data ataupun informasi. Pada proses transfer data atau informasi tersebut pasti butuh beberapa waktu. Jadi kalau terlalu banyak perangkat yang melekat pada bus data, maka waktu tersebut yang dibutuhkan akan menjadi semakin lama. Ibaratnya nih, ketika teman-teman mau menuju satu tempat dan teman-teman malah melewati jalanan yang macet, pasti teman-teman bakalan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau teman-teman lewat jalanan yang sepi. Yang kedua ada antrian penggunaan bus semakin panjang. Nah, penyebab yang kedua ini pastinya berhubungan dengan yang pertama. Ketika delay propagasinya terjadi secara terus-menerus, pastinya antrian pada transfer data akan terus bertumpuk yang akan menyebabkan antrian semakin panjang. Yang ketiga adalah dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Seperti yang kita ketahui, sistem bus itu terdiri dari saluran-saluran. Ada yang 8 saluran, 16 saluran, 32 saluran, dan sebagainya. Nah, di mana setiap saluran ini cuma bisa membawa 1 bit atau mentransfer 1 bit data. Nah, jika antrian data transfer tadi panjang, tentu saja antrian tersebut pastinya memiliki kapasitas bit yang lebih banyak daripada kapasitas yang dapat ditransfer oleh saluran pada sistem bus itu sendiri. Hal itulah yang akan menyebabkan memperlambatnya data. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Yang pertama itu kita dapat menggunakan beberapa arsitektur bus dasar yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada arsitektur bus tradisional dan yang kedua arsitektur high speed bus. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai arsitektur bus tradisional. Arsitektur bus tradisional sendiri itu terbagi menjadi expansion bus. Expansion bus ini berguna untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan input ataupun output. Pada gambar kita lihat misalnya, itu ada beberapa peralatan input ataupun output, diantaranya itu ada modem, small computer system interface, ada network, dan ada serial. Nah, yang kedua ada namanya local bus. Pada local bus ini berfungsi untuk data yang berhubungan dengan sistem pemrosesan. Seperti yang kita tahu, sistem pemrosesan salah satu contohnya adalah prosesor yang merupakan otak dari komputer. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya sistem bus. Sistem bus sendiri berfungsi untuk data-data yang berhubungan dengan penyimpanan. Contohnya adalah main memory. Nah, pada expansion bus dan system bus itu dihubungkan oleh yang namanya expansion bus interface. Dan untuk system bus dengan local bus sendiri itu dihubungkan dengan namanya cache. Di mana cache ini adalah penyimpanan sementara sebelum nantinya juga akan diproses oleh prosesor sebagai otak dari komputer ataupun perangkat. Nah, jangan lupa nih, pada local bus juga terdapat local input ataupun output controllers. Selanjutnya kita lanjut kepada arsitektur yang kedua, ada namanya high speed bus. High speed bus ini terdiri dari yang pertama itu ada namanya expansion bus untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan input ataupun output dengan tipenya yang lambat. Di gambar kita bisa lihat contohnya ada serial, modem, sama faksimile. Yang kedua ada namanya high speed bus, yaitu untuk data-data yang berhubungan dengan peralatan input atau output dengan kecepatan yang cepat. Contohnya di sini ada LAN, ada video, graphics, dan small computer system interface. Yang ketiga, teman-teman tahu itu adalah sistem bus untuk data-data yang berhubungan dengan penyimpanan, dan yang keempat itu ada namanya local bus untuk data-data yang berhubungan dengan pemrosesan. Contohnya itu adalah prosesor. Nah, sama seperti sebelumnya, antara expansion bus dengan high speed bus itu dihubungkan oleh expansion bus interface. Nah, untuk high speed bus
dengan sistem bus ataupun local bus itu dihubungkan oleh cache atau bridge yang nantinya berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara nantinya pada sistem bus akan diproses oleh main memory, sedangkan pada local bus akan diproses oleh prosesor sebagai otak dari komputer. Nah, teman-teman dari gambar saja bisa dapat mengetahui secara umum perbedaan antara arsitektur bus tradisional dan high speed bus. Itu terletak pada pembagian perangkat atau peralatan input atau outputnya, di mana pada high speed bus itu dibagi menjadi perangkat input atau output yang cepat dan lambat, sedangkan pada tradisional itu tidak dibagi. Nah, mungkin sekian untuk materi dari arsitektur bus. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.